ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Tapi kira-kira waktu diminta untuk memimpin jadi presiden di United in Diversity, UID aja singkat. UID ya. Ya. Matching nggak dengan backgroundnya Mas Tantowi? Bukannya orang kenalnya Mas Tantowi ini paling bisa jago meng-create acara, pariwisata, musik, lukisan. Ya memang ya, saya kan ditawari dalam konteks leadership ya. Mereka mengharapkan saya dapat memimpin foundation ini berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan network yang saya punya. Jadi orang yang mempunyai ketiga unsur itu, jadi pengetahuan, pengalaman, dan jaringan, itu pasti dibutuhkan dan pasti sanggup memimpin organisasi apapun. Saya tidak ada latar belakang pendidikan, gitu ya. Tapi ya karena ketiga hal itu, maka saya dibutuhkan oleh yayasan ini untuk menjadi presiden atau pimpinan mereka. Dan alhamdulillah lah, 8 bulan ini ya bisa saya jalankan dengan baik, sejumlah kemajuan sudah mulai terlihat, dan itu yang diinginkan sebenarnya oleh pemilik yayasan ini. Dari pemilik yayasan juga ini juga semacam kepercayaan ya dalam tanda kutip kepada Mas Tantowi untuk memimpinnya. Kenapa sih jabatan sepenting ini dipercayakan? Goals-nya apa sih? Apa yang mau dicapai sebenarnya? Ya ini yayasan pendidikan, tapi scope, walaupun dia berdiri di Indonesia, tapi scope-nya itu internasional. Karena salah satu pendirinya itu adalah Massachusetts Institute of Technology, MIT. Kemudian program-program yang kita buat dan kita kembangkan, itu bukan saja untuk masyarakat Indonesia, tapi masyarakat global. Nah, yang membuat kita harusnya bangga itu melalui UID ini, nanti akan lahir pemimpin-pemimpin di berbagai bidang yang sanggup bertransformasi dengan perubahan zaman. Jadi pemimpin ke depan itu di samping dia itu mempunyai wawasan kebangsaan yang kuat, juga dia harus mampu untuk adaptif terhadap perubahan, ya. Kemudian harus dapat berbaur dalam sistem ketatabangsaan di Indonesia yang beragam, ya, namun bersatu. Kemudian harus inklusif, harus plural. Nah, itulah common objectives kita ke depan gitu. Ya. Bicara mengenai common objective kita ke depan, apakah ini juga yang jadi masalah kita bahwa ya literasi kita itu kurang masyarakat Indonesia, apalagi karena literasi yang kurang, jadi kita gampang terpecah belah, begitukah? Oh itu benar ya. Yang menjadi kekhawatiran kita sekarang ini adalah konflik-konflik yang terjadi, yang marak belakangan ini ya, yang latar belakangnya adalah agama ya, Islam sebagai agama mayoritas di sini tiba-tiba saja itu tidak bisa lagi bersanding harmonis dengan agama-agama lain yang kecil, yang minoritas. Dan sama juga halnya dari kelompok minoritas ini lahirlah individu bahkan kelompok-kelompok radikal yang tidak lagi menyadari kedudukannya sebagai bagian dari society yang ada di Indonesia. Dulu pada awal-awal kemerdekaan sampai dengan puluhan tahun setelahnya, isu seperti ini kan tidak ada. Indonesia itu terlahir sebagai bangsa negara yang bineka penduduknya. Bukan tiba-tiba kan. Nah kita aman-aman saja. Waktu saya di kampung dulu, saya lahir di kampung loh. Saya juga. Kamu di mana? Juga. Di Medan. Nah di Medan. Saya di Palembang. Oh, Palembang. Jadi ada satu kampung namanya itu Indralaya, 40 kilo dan 30 kilo dari Palembang. Di situ itu ya Islam ya pasti mayoritas. Tapi di situ ada pedagang-pedagang Cina yang jual kelontongan, buka ahli gigi zaman itu kan, itu orang Cina semuanya. Terus banyak juga dokter-dokter dari Jawa yang agamanya Kristen, berbaur aja tuh sama kita, menjadi saudara kita. Puasa, kita puasa, mereka ikut puasa. Ya, kita keluar sahur, mereka ikut sahur gitu. Terus mereka Natalan juga kita hadir gitu. Jadi tiba-tiba saja belakangan itu hal yang sebenarnya menjadi perekat dijadikan oleh mereka-mereka itu untuk memecah belah kita. Nah, tapi karena itu tadi kembali ke literasi,
pendidikan kita yang masih rendah, masyarakat kita kebanyakan itu mudah sekali untuk diprovokasi. Karena penalaran mereka mengenai ilmu agama itu kan masih sangat rendah. Jadi beragama itu penting, Ca, tapi harus diiringi dengan ilmu. Beragama saja, ya, tidak berilmu, itu akan menciptakan apa yang terjadi sekarang ini. Berilmu tidak beragama juga tidak benar. Itu akan membuat kita selalu mengukur segala sesuatunya itu dari materi dan ilmu kebenaran. Nah, sedangkan agama itu adalah berada di tengahnya, ya kan? Bagaimana kita bisa menavigasi kepentingan kebenaran dan juga kepentingan kerohanian. Jadi sebenarnya Mas Tantowi ini menjabat sebagai presiden UID tadi dengan ini juga problem terbesar Indonesia sekarang saat ini. Benar. Kira-kira bisa tidak akan membereskan hal ini? Gini ya, semua orang memaki, ya, mengutuk, memaki, tapi tidak ada orang yang berlomba-lomba untuk membereskan itu. Nah, saya ingat ada ucapan Winston Churchill yang sangat terkenal. Berhentilah mengutuk kegelapan, tapi nyalakanlah cahaya. Sekecil apapun itu akan menerangi. Lah kalau semua orang di dunia ini mengutuk kegelapan, dia akan tetap gelap, bahkan semakin gelap. Tapi kita mulai dengan inisiatif kita menyalakan lilin, kecil pada akhirnya. Tapi semakin banyak orang menyalakan lilin, maka akan semakin terang dunia ini. Nah, begitu juga sekarang ini kalau kita mengutuk kejadian yang ada ini tanpa berbuat apa-apa, ya maka apa yang menurut kita salah, apa yang menurut kita tidak benar sekarang ini akan terus bergulir, bahkan makin lama menjadi besar. Nah, jadi adanya inisiatif-inisiatif untuk membuat yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, ya, untuk mencerahkan generasi, untuk melahirkan bangsa, pemimpin-pemimpin masa depan yang sanggup bertransformasi dengan perubahan zaman, inklusif, ya, kemudian plural. Itulah yang dibutuhkan oleh Indonesia dan dunia saat ini. Dulu kita suka joke nih, kalau kita ke pinggir laut, ya, terus ada puntung sampah, saya berani taruhan, ini pasti orang Indonesia. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.